Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pendeta Virgo Trisepto Anggoro dari GKI Madiun dalam program Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan, Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali melanjutkan seluruh perjalanan kehidupan kita di dalam segala karya, aktivitas dan pelayanan yang akan kita lalui. Dan sebelum memulai semuanya itu, mari bersama-sama kita mendasarkan perjalanan hidup kita di hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami bersyukur Engkau kembali memberi waktu untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami di dalam rahmat dan hikmat-Mu, supaya kami mengerti apa yang akan kami baca dan kami renungkan, dan kiranya dengan kebenaran sabda yang kami terima, kami memiliki pedoman untuk melangkah di dalam seluruh karya, aktivitas, dan juga pelayanan kami. Tolonglah hamba-Mu ini di dalam keterbatasan dan kerapuhan dirinya, kiranya ia dituntun untuk dapat membacakan dan menguraikan firman-Mu seturut dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk teks Alkitab yang akan kita baca pagi ini diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara-saudari semua. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia dan sedia mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Pendeta Andar Ismail dalam bukunya Selamat Membarui yang diterbitkan di tahun 2017 mengatakan, bertobat merupakan pengertian yang membutuhkan pengertian yang rumit dan kompleks. Oleh karenanya, lanjut Pendeta Andar, Yesus memakai beberapa ungkapan kiasan untuk menjelaskan arti bertobat. Pertama, bertobat itu ibarat ganti hati dan ganti otak. Artinya, bertobat itu ibarat mengganti seluruh isi pikiran dan juga seluruh isi perasaan kita. Kedua, bertobat ibarat lahir kembali atau lahir ulang. Artinya, bertobat ibarat bayi yang sudah lahir namun berubah total menjadi bayi yang berbeda. Ketiga, bertobat ibarat lahir dari atas. Artinya, pertobatan bukanlah prestasi seseorang, melainkan hasil pekerjaan Roh Kudus. Pendeta Andar memberi tekanan yang kuat pada kiasan yang ketiga, di mana pertobatan tak akan terjadi dan tidak akan berhasil tanpa bantuan Allah. Hanya oleh pertolongan Allah seseorang mampu bertobat dan mampu mengalami pertobatan yang utuh sekaligus berbalik kepada Allah di dalam kebenarannya.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berangkat dari penjelasan pendeta Andar Ismail tadi, hari ini kita berjumpa kembali dengan salah satu tokoh yang besar di dalam Alkitab, yaitu Paulus. Kita tahu bagaimana prestasi dan sepak terjang Paulus di dalam perjalanan kehidupannya. Pengalaman pertobatan Paulus dituangkannya dalam suratnya kepada Timotius. Ia menuliskan, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Kita tahu sepak terjang Paulus sebelum ia bertobat, pembenci dan ingin menghabisi setiap pengikut Kristus. Sebagai seorang muda yang cakap dan berbekal surat kuasa dari imam besar, Paulus berambisi kuat untuk menangkapi dan menyeret para pengikut Kristus untuk dihukum di Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia berjumpa dengan Kristus dan mengalami pertobatan. Dan perjumpaan yang terjadi oleh inisiatif Allah itu membuatnya mampu bersaksi, "Aku telah dikasihaninya." Sebuah kalimat yang sederhana, tetapi kalimat yang menunjukkan bagaimana Paulus sadar dan ia tahu bahwa kesempatan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya melalui pertobatan itu terjadi bukan karena kekuatan dan kebaikannya sendiri. Itu menjadi sebuah bukti kuat ketika Paulus berkata, "Aku telah dikasihinya," betapa Allah selalu berinisiatif lebih dahulu mencari umatnya yang berdosa agar mereka berbalik di dalam jalan kebenarannya. Itulah saudara yang terkasih yang dialami oleh Paulus di dalam perjalanan hidupnya. Ketika ia mampu bertobat, semua itu karena Allah sendiri yang mencari dan menunjukkan kesabarannya. Paulus dikasihani oleh Allah sehingga pertobatan itu menjadi bagian yang utuh di dalam kehidupannya. Dan kesempatan mengalami kasih Allah yang merengkuh serta menyentuhnya memampukan Paulus pada akhirnya setia memperjuangkan iman sampai akhir meskipun ia harus mengalami penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali ke dalam perjalanan diri kita. Kita merenungkan bagaimana pertobatan yang kita telah kerjakan dengan satu pertanyaan besar. Mampukah kita bertobat seorang diri? Pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris sekaligus reflektif yang mengajak kita untuk mengendapkan kembali Allah yang telah berinisiatif secara penuh merengkuh kita kembali dan memberikan kita sebuah kesempatan untuk melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Tentu setiap kita sudah pernah dan saat ini sedang mengambil sebuah komitmen pertobatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan pertanyaan selanjutnya, sejauh mana kita bertobat? Langkah konkret apa yang telah kita lakukan di dalam pertobatan yang kita kerjakan di kehidupan kita sehari-hari? Maka hari ini kita semua kembali belajar dari apa yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam perjalanan hidupnya. Salah satu wujud pertobatan yang dikerjakan oleh Paulus ketika ia mengalami sentuhan inisiatif kasih Allah di dalam kehidupannya adalah ketika dia memberikan hidupnya sepenuhnya bagi karya kasih Allah dan ketika dia bersedia untuk menjadi saksi kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini saya mengajak kita untuk menyadari bahwa salah satu wujud pertobatan yang mampu kita kerjakan adalah melalui sikap rendah hati dan taat kepada kebenaran Allah. Rendah hati berarti kita sadar kesempatan bertobat adalah anugerah Allah di tengah kerapuhan diri yang kita alami. Itulah yang ditunjukkan oleh Paulus ketika dia mengatakan, "Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihinya." Tentu menjadi sebuah kesadaran Paulus betapa dia tahu
bahwa pertobatan bukan terjadi oleh karena dia cerdas, bukan karena dia adalah orang yang cakap, tetapi semua oleh anugerah kasih Allah. Itu yang harus selalu kita kembangkan dan kobarkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahwa kalau sampai detik ini kita mampu untuk selalu memperoleh kesempatan pertobatan, ketika kita juga mampu untuk membangun dan melaksanakan pertobatan itu dalam kehidupan kita, sadarilah semua karena anugerah Allah. Sehingga ketika kita mengalami perubahan kehidupan, kita tidak boleh sombong. Kita tetap dipanggil untuk menjadi pribadi yang rendah hati, karena Allah lah yang selalu berinisiatif menyatakan ruang pertobatan itu, bukan kita yang dengan bersengaja membuat ruang pertobatan. Sekali lagi, Allah yang memberi ruang pertobatan itu dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk mewujudkan sikap pertobatan itu dengan kembali taat kepada kebenaran Allah. Karena ketaatan kepada kebenaran Allah itu menjadi sebuah sikap konkret orang-orang yang bertobat di dalam kehidupannya. Taat di sini bukan hanya sekedar rajin baca Alkitab, tetapi bagaimana kita bersedia menghidupi isi kebenaran firman Tuhan itu, supaya spiritualitas pertobatan kita terus terjaga nyalanya dalam hidup sehari-hari, serta kita selalu menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya panduan langkah kehidupan sehari-hari, agar kita tetap mawas diri di tengah berbagai godaan dosa yang silih berganti menghampiri perjalanan kehidupan kita. Itulah saudara-saudara yang mampu kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Dan sesaat lagi kita akan kembali melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Tentu kita akan berjumpa dengan berbagai macam godaan dan tantangan dosa yang bisa menyeret kita untuk masuk ke dalamnya. Maka belajar dari sikap Paulus yang sadar bahwa kehidupannya dijalani, bahkan langkah pertobatan itu ia peroleh bukan karena kebaikan, tetapi oleh karena anugerah Allah. Marilah di dalam kehidupan kita juga selalu mengandalkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan pertobatan itu selalu hadir, tetapi ketika kita mampu merespon kesempatan pertobatan itu di dalam kehidupan kita, kemampuan merespon itu terjadi karena Allah yang berinisiatif mengasihi kita, dan Allah yang selalu mengingatkan kita untuk mengambil ruang pertobatan yang disediakannya, agar dari waktu ke waktu hidup kita semakin bertumbuh, hidup kita semakin baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah saudara-saudara akan setiap ruang pertobatan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya dalam hidup sehari-hari, dalam karya pertobatan yang kita kerjakan, kita makin bertumbuh dan kita menjadi pribadi yang baru, yang seturut dengan kasih dan kebenaran Allah. Selamat kembali melanjutkan seluruh aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur ketika hari ini kami kembali diingatkan tentang kesempatan dan ruang pertobatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa merengkuh kami. Engkau yang telah berinisiatif di dalam menyediakan ruang pertobatan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai manusia yang rapuh dan lemah ini, ya Tuhan, sebenarnya harus belajar untuk tetap rendah hati dan mengingat bahwa pertobatan yang mampu kami lakukan bukan semata karena kemampuan diri kami, tetapi oleh karena anugerah kasih-Mu yang merengkuh kami kembali di dalamnya. Untuk itu ya Allah, mampukanlah kami dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa merespon kesempatan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh, agar dalam berbagai kesempatan yang kami miliki, kehidupan kami bertumbuh dan kehidupan kami semakin diperbarui oleh kebenaran-Mu. Allah yang Maha Kasih,
Sesaat lagi kami akan melanjutkan kembali seluruh karya dan peran-peran kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau menuntun kami dengan rahmat dan hikmat-Mu, supaya di dalam karya itu kami mampu memberikan terbaik, sekaligus kami mampu mensyukuri setiap bentuk berkat yang Engkau berikan di hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Dan kami juga ditolong untuk senantiasa mengerjakan peran-peran kehidupan kami dengan penuh cinta, sehingga dengan peran-peran kehidupan itu kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat dan mampu berdampak baik bagi sekeliling kami, baik bagi sesama, bahkan bagi seluruh ciptaan-Mu yang lain. Kami memberserahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat kembali melanjutkan seluruh aktivitas diri kita. Tuhan beserta kita semua.